Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tetap sehat di kondisi seperti sekarang ini ya. Beberapa waktu terakhir ini, dunia sedang dilanda pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Sebelum penjelasan lebih lanjut, kita akan bahas dulu apa sih yang disebut dengan virus corona. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Manusia dapat tertular coronavirus lewat kontak langsung dengan hewan yang terjangkit virus tersebut. Cara penyebaran ini disebut dengan transmisi zoonosis. Sebagian virus corona dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal. Virus corona ini berhubungan dengan infeksi pernafasan yang menyerang dan berkembang biak di sel epitel saluran pernafasan. Dilansir dari buku Panduan Pencegahan Coronavirus tahun 2020 karya Wang Zhou, COVID-19 memiliki urutan genom yang sama dengan SARS dan MERS. SARS adalah sebuah penyakit pneumonia yang pertama kali muncul pada November 2002 di Provinsi Guangdong, Tiongkok. Sekitar 10% dari penderita SARS meninggal dunia. SARS sekarang dipercaya disebabkan oleh virus SARS yang ditularkan dari luar ke manusia. Yang kedua, itu ada MERS. MERS disebabkan oleh virus MERS-CoV. Penyakit ini pertama kali dilaporkan pada tahun 2012 di negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Seseorang yang terinfeksi oleh MERS ini dapat menderita sindrom gangguan pernapasan akut. MERS sendiri ditularkan dari unta ke manusia. Selanjutnya ada COVID-19. Virus corona baru yang ditemukan ini adalah mutasi dari novel coronavirus. Kemudian diberi nama 2019 nCoV atau COVID-19 oleh WHO. Pada COVID-19 ada dugaan bahwa hewan yang pertama kali menularkan penyakit ini ke manusia adalah kelelawar. Wabah ini pertama kali terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei pada Desember 2019 lalu. Akibat mutasi antigenik membuat virus corona ini tidak dikenal oleh manusia, atau bisa dibilang masyarakat umum tidak memiliki kekebalan atau antibodi terhadap strain baru virus ini. Selain itu, penularan virus ini terjadi melalui lebih dari satu cara. Faktor-faktor inilah yang mengakibatkan COVID-19 menjadi epidemi dan pandemi, atau wabah penyakit global. Pandemi COVID-19 ini tercatat telah melanda lebih dari 200 negara di dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh Worldometers, sampai tanggal 13 April 2020, jumlah total kasus positif corona di seluruh dunia telah mencapai angka 1.856.800 pasien, sedangkan angka kematian pasien positif COVID-19 secara global telah menyentuh angka 114.312 jiwa, dan ada penambahan kasus kematian lebih dari 100.000 jiwa dalam sehari terakhir. Lalu bagaimana proses penyebaran virus corona ini? Seringkali virus ini menyebar antar manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi ini sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di sekitarnya. Bahkan dihisap atau terserap ke dalam paru-paru oleh orang tersebut melalui hidungnya. Lalu apa saja gejala yang dialami pasien virus corona? Pasien virus corona dapat mengalami gejala-gejala berikut dari 2-14 hari setelah terpapar virusnya, yakni mengalami gejala seperti demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan merasa letih dan lesu. Adapun cara untuk pencegahan penularannya, dilansir dari berbagai sumber, dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, perbanyaklah cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik. Yang kedua, jika air dan sabun tidak tersedia, gunakanlah pembersih tangan alkohol dengan kandungan alkohol sebanyak minimal 60%. Yang ketiga, hindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Yang keempat, hindari kontak dengan orang-orang yang sakit. Yang kelima, hindari kerumunan dan lakukanlah physical distancing. Yang keenam,
tutup mulut saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu. Yang ketujuh, perbanyak membersihkan barang-barang serta perabotan di rumah. Yang kedelapan, menghindari kontak dengan peternakan atau hewan liar tanpa adanya perlindungan. Yang kesembilan, hindari konsumsi produk hewan mentah seperti daging dan susu yang hanya diolah setengah matang. Paling terakhir adalah tetaplah di dalam rumah. Jadi jika kita tidak ada keperluan mendesak untuk keluar rumah, sebaiknya kita tetap berada di dalam rumah. Dan untuk sebagian orang yang tetap harus keluar rumah untuk mencari nafkah, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap harus memperhatikan kebersihan sesuai prosedur dan tetap menjaga kesehatan. Semua langkah pencegahan ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.